Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita haturkan rasa syukur kita di hadapan Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, hingga kita dapat merasakan indahnya dalam kehidupan ini, lezatnya menghirup oksigen yang tidak pernah kita membayar dengan rupiah. Kita menghirup udara tiap saat, oksigen yang kita butuhkan. Berapa kebutuhan kita akan oksigen ini tidak pernah sama sekali kita membayar. Padahal ketika seorang sudah dalam kondisi kritis, betapa pentingnya kucuran oksigen untuk dirinya itu, dan mahal harganya. Kita tiap saat 24 jam setiap hari nggak pernah namanya membayar beli oksigen. Mudah-mudahan aktivitas kita selalu positif dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kita lanjutkan uraian tentang atau terkait dengan kejujuran. Jujur itu merupakan suatu hal yang penting sekali. Seorang ketika sudah kehilangan perilaku jujur, meninggalkan kejujuran, meskipun dia pinter, meskipun dia punya skill, katakanlah bisa bangun rumah, gedung yang bertingkat, berlantai 4, 6, 7, dia mampu masalah konstruksi, tapi nggak ada kejujuran dan dipakai orang. Meskipun modalnya banyak, modalnya besar, buka toko, mungkin saja pembeli juga nggak mau datang karena tahu orang yang punya toko, pemilik toko itu orang yang pembohong. Itu dalam hal apa saja, pekerjaan apa saja, maka kejujuran ini harus kita raih, harus kita ikhtiar untuk bisa mendapatkan kepercayaan saudara-saudara kita. Tentunya semata-mata ini diraih untuk menunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh sahabatku dimanapun berada, kawan-kawanku yang tercinta, ada macam-macam perilaku jujur, ya, macam-macam perilaku jujur. Di antaranya yang pertama, jujur dalam niat dan berkemauan. Misalnya, saya baca Quran ini bukan mencari sanjungan, bukan caper, cari perhatian orang, tidak, tapi semata-mata karena ingin mendapat ridhonya Allah, karena ini diperintah oleh Allah. Nawaitunya, nawaitunya. Begitu juga bangun, bangkit untuk ke masjid, sholat berjamaah,
bukan cari pujian orang, bukan cari simpati orang, tapi semata-mata karena ingin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitunya, makanya setiap niat lafadznya itu ada lillahi ta'ala, jadi jujur semata-mata karena Allah itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Masya Allah, namanya di zaman sekarang ini orang ngomong itu banyak yang asal-asalan. Makin banyak omongnya dikiranya makin hebat, makin lancar bicaranya dikiranya makin top, padahal dari omongan-omongan yang over yang banyak biasanya banyak bohongnya. Ini harus hati-hati, hifdzul lisan, menjaga perkataan. Nabi Muhammad SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya ia berkata-kata yang baik, yang jujur, aw liyasmut, atau lebih baik diam daripada banyak ucapannya, banyak perkataannya, namun tidak jujur, namun dusta, atau bisa memunculkan sebuah fitnah, sebuah konflik, atau mengandung unsur fitnah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, jujur dalam berjanji dan menepatinya. Janji nanti sore jam 5 bisa saya datang, ya tentu harus memenuhi janjinya itu, tentu. Apalagi sudah berani mengucapkan insya Allah. Jangan lupa loh ya, banyak sekarang ini orang menganggap ucapan atau kalimat insya Allah itu dikiranya untuk menolak secara halus. Banyak orang, nanti sore ya insya Allah, sampean datang ya insya Allah. Padahal insya Allah itu sama halnya ia janji menyebut nama Allah, upaya ikhtiar untuk datang, untuk memenuhinya. Kalau sudah uzur, kalau sudah berhalangan secara syar'i dibenarkan, baru ia tidak bisa hadir, itu dimaklumi tidak dosa karena sudah ikhtiar. Jangan menggunakan insya Allah untuk menolak ajaan orang secara halus. Ini yang salah kaprah yang sering terjadi di kehidupan kita di akhir-akhir ini. Nah, kemudian yang ketiga, jujur dalam berjanji, dan yang keempat, jujur dalam bermuamalah, tidak berbuat curang dan suka menipu orang. Jujur dalam bertransaksi, muamalah itu ya gambarannya jual beli atau transaksi perdagangan atau kaitannya dengan pekerjaan, tawar menawar. Jujur, kalau ini barang asli, jangan katakan asli, nggak apa-apa memang asli, tapi jangan yang KW, yang nggak asli. Yang nomor 2 dibilang nomor 1, nggak boleh, kecuali kecap mesti nomor 1. Nah, ini. Nah, dalam bermuamalah. Nah, kemudian yang kelima, jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Berpenampilan itu apa adanya, jangan mengada-ada. Apa adanya, jangan ada apanya. Terlalu banyak aksesoris, memaksakan kehendak. Orang duitnya pas-pasan saja, kalau nggak pakai baju yang top, yang mahal, yang berkelas, dia gengsi. Nggak perlu, apa adanya, yang penting bersih, rapi, nutup aurat tentunya, dan pantas. Yang penting pantas,
pantas, disesuaikan dengan keadaan. Jangan nggak jujur dalam berpenampilan atau terlalu berlebihan bermake up. Ini juga menunjukkan atau lambang orang yang nggak jujur, terlalu berlebihan bermake up. Nah, alisnya ditebal-tebali, ya kepenuhan over. Ya Allah, ini nggak baik juga, terlalu diedit. Kalau foto itu diedit nggak sesuai aslinya, berlebihan, ini nggak boleh. Ini menunjukkan kebohongan juga, kebohongan publik. Nah, kebohongan ini nggak baik juga. Nah, jujur ini juga jangan ketika kita kepepet saja. Misalnya ada seorang ketika nggak ada uang, jujur, sumpah demi Allah, aku nggak ada uang, krisis. Inilah dompetku kosong, ini dompetku kosong. Memang betul, memang apa adanya dia, nggak ada uang memang. Tapi di saat ia banyak uangnya, diem, pura-pura nggak tahu-tahu, nggak nongol-nongol. Kalau nggak ada uang, sumpah, pakai sumpah lagi, demi Allah lagi. Ya Allah, kenapa? Cari perhatian orang untuk mendapatkan belas kasih orang. Nah, giliran dapat uang, cair dananya, cair proyeknya, diam, nggak tahu-tahu. Nah, ini juga lambang orang yang nggak jujur dalam hidupnya. Marilah kita upaya jujur. Mudah-mudahan hidup kita menjadi barokah dunia sampai akhirat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.